Ratusan massa gerakan Coblos Kotak Kosong melakukan deklarasi Coblos Kotak Kosong menjelang pemilihan wali kota atau Pilwali Surabaya 2024 di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Menurut Harijono, sebagai koordinator umum, massa tersebut melakukan deklarasi di depan gedung DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap partai-partai politik yang gagal menyerap aspirasi rakyat, lebih mementingkan konsolidasi dan bagi-bagi kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat Surabaya. Di sela-sela orasi, media Lensa Parlemen menemui koordinator umum Gerakan Coblos Kotak Kosong, Harijono mengatakan, memenangkan kota kosong. Jadi demokrasi ini sekarang sudah demokrasinya sudah mati. Jadi kita harus suara rakyat adalah suara kota kosong. Ini yang harus kita lakukan. Saya sangat berterima kasih bisa berdiri di tempat ini mewakili kawan-kawan dari Aliansi Relawan Surabaya Maju yang harusnya kami ini berharap partai-partai bisa mencalonkan kader terbaiknya untuk maju dalam pilwali. Namun nyatanya telah terjadi sebuah konspirasi politik memborong semua rekomendasi partai hanya untuk melanggengkan kekuasaan saja. Yang namanya demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Namun rakyat tidak pernah dilibatkan dalam sebuah proses mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kota Surabaya. Kita dipaksa yang ditetapkan oleh partai politik melalui sebuah kongkalitung. Ini namanya pembunuhan terhadap aspirasi dan keinginan rakyat Surabaya. Oleh karena itu kawan-kawan, hari ini gerakan untuk memenangkan kota kosong kembali aktif, kembali hadir, dan akan semakin banyak di kota Surabaya. Dan kami pastikan dari kelompok kami, dari organ-organ yang ada dalam Aliansi Relawan Surabaya Maju, telah mempersiapkan 2.000 banner dan spanduk untuk menangkan kota kosong. Telah mencetak 7.000 kaos untuk saksi-saksi TPS. Dan kami juga sudah mempersiapkan kader-kader untuk jurkam-jurkam di masing-masing kampung, kawan-kawan. Ini tidak main-main. Kalau Makassar bisa menang kota kosong, Surabaya bisa menang mutlak kosong-kosong. Kawan-kawan ini kan melihat keprihatinan kita terhadap Surabaya. Ternyata wali kota Surabaya yang dulu berjanji melepaskan surat hijau ternyata tidak. Bahkan mengingkari dalam sebuah statement yang disiarkan di media sosialnya. Begitu pula tenaga kerja kontrak ini kota Surabaya yang dulu di kepemimpinan Risma, mereka menerima gaji sesuai dengan UMK. Namun ketika Erick memimpin, gaji yang mereka terima itu jauh di bawah UMK. Ada yang 3.600, ada yang 4.100, 4.200 sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dan saya pikir wali kota sebagai orang yang menetapkan upah minimum kota tidak konsisten terhadap apa yang disampaikan, apalagi di kalangan pegawai di mana dia sebagai pemimpin. Kami memastikan akan memperjuangkan 65% warga Surabaya memilih kota kosong. Kami sudah mempersiapkan relawan, juru kampanye, alat peraga untuk segera secara masif kita sampaikan ke masyarakat. Kota kosong ini akan bermanfaat bagi warga Surabaya satu. Ketika petahana atau calon tunggal tersebut kalah, maka pemerintah pusat melalui Mendagri akan menunjuk PJ selama 1 tahun yang kemudian akan digelar pemilu ulang tahun 2025 di tanggal 27 November juga. Dan pada saat itu Eri Cahyadi sudah tidak boleh lagi mencalonkan sebagai kepala daerah. Artinya akan muncul banyak calon-calon yang terbaik bagi kota Surabaya yang bisa dipilih oleh warga secara langsung pada tahun 2020. Saya minta kepada warga kota Surabaya, kita sudah melihat dalam periode 2021 sampai hari ini ternyata Eri Cahyadi tidak mampu memberikan terobosan ataupun kemajuan-kemajuan signifikan terhadap warga Surabaya. Solo, kota yang kecil namun punya yang namanya Teknopark, di mana wali kota Solo
mampu melihat tantangan zaman. Namun Surabaya dengan PAD terbesar di Indonesia tidak mampu menghadirkan, memberikan bekal kepada anak-anak muda kota Surabaya untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia digital. Entah itu cyber security, entah itu coding, entah itu web3, entah itu pada developing. Artinya apa? Eri Cahyadi tidak paham tantangan zaman. Eri Cahyadi hanya ingin melakukan kekuasaannya tanpa memiliki visi yang jelas. Selama satu periode, hal tersebut tidak dilakukan oleh Eri Cahyadi. Jadi saya akan mendeklarasikan kotak kosong. Bisa diikuti coblos kotak kosong. Nanti bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi coblos kotak kosong. Deklarasi coblos kotak kosong. Kami warga Surabaya. Kami warga Surabaya. Yang ada, yang akan, yang sadar akan hak demokrasi. Yang sadar akan hak demokrasi. Kepentingan bersama dengan ini menyatakan. Dengan kepentingan bersama dengan ini menyatakan bahwa pada Pilkada Surabaya 27 November 2024 bahwa pada Pilkada Surabaya 27 November 2024 nanti kami akan memilih untuk mencoblos kotak kosong. Kami akan memilih untuk mencoblos kotak kosong sebagai wujud protes. Sebagai wujud protes dan perlawanan terhadap para pemimpin partai yang telah gagal menyerap aspirasi rakyat dan lebih mementingkan konsolidasi dan berbagai kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat Surabaya. Dalam pembacaan deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa 1. Kami akan memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon tunggal yang diusung oleh partai politik yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat. 2. Kami berharap dengan kemenangan kotak kosong, partai politik dan para elit akan menerima pesan kuat dari rakyat bahwa kami menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar retorika politik. 3. Kami mendesak para pimpinan partai untuk kembali memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dengan mencoblos kotak kosong, kami berharap ini menjadi titik balik bagi demokrasi di Surabaya, sebuah pesan bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elit politik dan oligarki, ujarnya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.